Digempur pasukan Wagner, tentara Ukraina tak berdaya di Bakhmut. Presiden Ukraina akui telah kehilangan Bakhmut dan lepas ke tangan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 21 Mei 2023 mengonfirmasi lepasnya kota Bakhmut ke tangan Rusia. Dan menurut siaran CNN dalam pertempuran dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Hiroshima pada Minggu 21 Mei 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa Kiev tidak lagi mengontrol Bakhmut. Seperti dikutip dari kantor berita Rusia TASS, menanggapi pertanyaan dari wartawan tentang apakah pasukan Ukraina tetap bertahan atau tidak jika Rusia merebut kota Bakhmut, Zelensky hanya menjawab tidak, tetapi Anda harus memahami bahwa tidak ada yang tersisa di sana. Sayang sekali, ini adalah tragedi. Tetapi sampai hari ini Bakhmut adalah hanya di hari Ukraina dan tidak ada apa-apa di tempat ini. Hanya reruntuhan dan banyak orang Rusia tewas. Dampak kehilangan Bakhmut akan lebih disimbolis bagi Ukraina. Mereka, pasukan Ukraina bertahan selama berbulan-bulan di sana, mengabaikan saran Amerika Serikat untuk mengalihkan fokus ke tempat lain, mengingat kurangnya kepentingan strategi Bakhmut dalam perang. Menurut Zelensky, tentara Ukraina telah melakukan upaya kuat dan Zelensky menghargainya. Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 20 Mei 2023 mengumumkan telah merebut Bakhmut yang merupakan medan pertempuran paling berdarah dalam perang di Ukraina. Dan pembebasan Bakhmut selesai sebagai hasil dari serangan oleh detasemen penyerangan Wagner yang didukung oleh artileri dan penerbangan kelompok tempur selatan. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengucapkan selamat kepada pasukan Wagner dan prajurit Rusia atas pembebasan kota. Menurut layanan pers Kremlin, semua orang yang menonjol akan diberikan penghargaan negara. Bakhmut terletak di utara Republik Rakyat Donetsk. Kota itu adalah pusat transportasi penting untuk memasok pasukan Ukraina di Donbas serta pos terdepan Ukraina yang kuat. Pertempuran untuk kota dimulai pada 1 Agustus 2022, di mana pertempuran tersebut menjadi salah satu pertempuran terbesar selama pembebasan Donbas sejak 2014. Sebelum dimulainya pertempuran, kota ini dihuni sekitar 72.000 orang. Serangan di kota yang sebagian besar diratakan itu dipimpin oleh pasukan dari kelompok tentara bayaran Wagner, yang pemimpinnya Yevgeny Prigozhin mengatakan pada hari sebelumnya bahwa pasukannya akhirnya mendorong orang-orang Ukraina itu keluar dari daerah terakhir yang dibangun di dalam kota. 10 bulan setelah serangan Rusia di kota yang pernah berkembang pesat di Oblast Donetsk dimulai, Bakhmut kini secara efektif diduduki oleh pasukan Rusia. Ini belum dikonfirmasi oleh Kiev, tetapi terbukti berdasarkan pernyataan resmi dan dibuat oleh tentara di lapangan di Kiev Independent. Pada tanggal 20 Mei, dengan gengnya yang khas, bos kelompok tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin berdiri di depan reruntuhan stasiun Karta Bakhmut dengan para pejuangnya untuk mengumumkan bahwa Bakhmut telah direbut. Alamat Prigozhin tercatat di pusat kota Bakhmut sekitar 3 km jauhnya dari pinggiran kota barat tempat pertempuran secara berlangsung. Staf umum dan juru bicara Presiden Volodymyr Zelensky membantah bahwa klaim Prigozhin pada bulan Januari lalu pejabat Ukraina membantah Rusia menduduki kota terdekat Soledar lama setelah hilang. Namun pejabat Kementerian Pertahanan Ukraina mengakui bahwa pasukan Ukraina didorong keluar dari gedung-gedung tinggi terakhir dan sekarang mempertahankan posisi di daerah perumahan dengan kepadatan rendah di pinggiran kota. Tentara Ukraina yang bertempur di sekitar Bakhmut mengatakan kepada Kiev Independent bahwa pertempuran di pinggiran kota masih berlangsung. Tetapi tentara Ukraina memang kehilangan kendali atas jalan terakhir gedung bertingkat di dalam batas kota. Dalam komentar kepada Kiev Independent pada 21 Mei, Serhiy Cholestovy, juru bicara Komando Operasi Timur, menegaskan bahwa pasukan Ukraina mempertahankan posisi dan benteng di bagian barat daya kota dekat monumen pesawat MiG-17 yang hancur. Pasukan Ukraina masih dapat mendekati kota itu, katanya. Tetapi karena intensitas artileri tentara Rusia, pergerakan peralatan dan kendaraan posisi menjadi rumit. Serangan balik Ukraina yang berhasil di utara dan selatan Bakhmut dimulai pada 9 Mei dan sedang berlangsung, tetapi pada akhirnya tidak cukup untuk menghentikan gerak maju terakhir Rusia melalui jalan-jalan terakhir di kota. Komandan menyatakan bahwa masalah utamanya adalah intensitas tembakan artileri mortir dan tank Rusia, menambahkan bahwa penembakan oleh tentara Rusia tidak berkurang meskipun Prigozhin mengeluh tentang kurangnya amunisi. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan bahwa baru saja dilancarkan serangan udara ke daerah Bakhmut Donetsk. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis data korban jiwa dalam serangan dahsyat unit pasukan Dirgantara Rusia di Bakhmut. Dilaporkan sekitar 300 tentara Ukraina tewas dalam serangan tersebut, termasuk 20 unit kendaraan lapis baja milik 2 brigade mekanis dan 1 brigade serangan gunung juga ikut hancur. Sementara itu, unit militer separatis pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk (LPR) juga melaporkan ribuan tentara Ukraina lainnya telah melarikan diri dari Bakhmut. Milisi LPR menyebutkan ada ribuan tentara angkatan bersenjata Ukraina menolak untuk ikut berperang melawan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Serangan Udara ke-80 Ukraina menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk Bakhmut dan membelok ke posisi belakang secara massal.
Tentara bayaran Rusia dari Wagner Group mengklaim juga telah merebut kembali penuh kota Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk. Klaim ini dilontarkan langsung oleh pimpinan sekaligus pendiri Wagner Group Yevgeny Prigozhin di Ukraina. Presiden Zelensky juga mengungkapkan kerugian besar yang ditelan angkatan bersenjata Ukraina di Bakhmut dan Soledar. Menurut Zelensky, hampir seluruh kota Bakhmut dan Soledar hancur akibat pertempuran sengit selama sebulan lebih yang merenggut ribuan korban jiwa. Semuanya hancur total, hampir tidak ada kehidupan yang tersisa. Pernyataan Zelensky juga senada dengan laporan Kementerian Pertahanan Inggris yang mengungkapkan pergerakan maju pasukan militer Rusia bersama dengan tentara bayaran Wagner Group. Apa yang dikatakan Kementerian Pertahanan Inggris dibenarkan oleh Prigozhin. Tangan kanan Vladimir Putin itu berani memastikan jika hanya pasukan Wagner Group sajalah yang saat ini telah menduduki wilayah Bakhmut. Kelompok militer Wagner Rusia mengumumkan kematian seorang tentara Amerika di kota Bakhmut di wilayah Donetsk yang menunjukkan bahwa AS tidak hanya memasok senjata ke Kiev, tetapi juga mengirim pasukan ke Ukraina. Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok militer Wagner Rusia dari Selasa 16 Mei 2023 mengatakan bahwa jenazah seorang mantan tentara Amerika dengan dokumen identitasnya ditemukan setelah terjadi serangan mortir di kota Bakhmut. Meskipun tidak ada konfirmasi dari pejabat Amerika, Bakhmut yang berada di wilayah utara Donetsk menjadi ajang konfrontasi antara pasukan Rusia dan Ukraina sejak beberapa bulan lalu. Pertempuran di Bakhmut telah berlangsung selama berbulan-bulan dan perkembangan terbaru mengindikasikan kemenangan terpenting Rusia dalam 8 bulan di wilayah strategis ini. Moskow mengatakan kemenangan itu membuka jalan bagi penguasa lebih banyak wilayah Donbas di Ukraina Timur. Ukraina juga telah meminta sekutu baratnya selama berbulan-bulan untuk memasok senjata berat termasuk tank, serbu canggih, dan jet tempur demi melawan pasukan Rusia. Senator Collins juga telah menyatakan kekhawatirannya mengenai kebutuhan militer Ukraina selama serangan balasan yang akan datang dan mempertanyakan kecepatan pengiriman bantuan AS. Menurut Collins, jelas bahwa itu akan terjadi dan menambahkan bahwa terlalu lama untuk mengirim amunisi tank ke Ukraina. Pernyataan ini berasal dari pernyataan Zelensky sebelumnya yang mengatakan bahwa kendaraan lapis baja yang dinamai AS tiba di Ukraina dalam jumlah yang bertentangan dengan pernyataan Jenderal Komando Eropa Christopher Colvoli yang sebelumnya menyatakan kepada Kongres bahwa 98% dari kendaraan tempur yang dijanjikan telah tiba di negara tersebut. Laporan tersebut juga telah menggarisbawahi kepastian negara parlemen AS mengenai periode yang tepat di mana bantuan militer ke Ukraina akan habis pada bulan Mei. AS mengirim drone, artileri, sistem pertahanan udara dan perangkat lunak dan bantuan teknik senilai 1,2 miliar dolar untuk mengganti sistem pertahanan udara Ukraina yang diduga sangat kekurangan pasokan.